Saya bacakan penjelasan barakallahu fikum sebagian ulama kita tentang masalah ini. Saya mulai dari yang namanya perayaan tahun baru Hijriah. Gitu ya. Tahun baru Hijriah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Khutat wal Athar. Beliau menjelaskan bahwasanya yang pertama kali membikin perayaan tahun baru Hijriyah, ya, yang pertama kali membikin perayaan tahun baru Hijriyah, mereka adalah dari kalangan aliran kebatinan. Mereka dari kalangan aliran kebatinan, dari kalangan daulah Ubaidiyah Fatimiyah yang ada di Mesir. Daulah Ubaidiyah Fatimiyah yang ada di Mesir. Daulah ini secara akidahnya atau sektinya termasuk Ismailiyah Karamitah Batiniyah, aliran Syiah Rafidhah yang paling ekstrim, ditambah dengan keyakinan kebatinan mereka Batiniyah. Para ulama pada masa itu semuanya sepakat mereka adalah orang-orang kafir. Daulah mereka daulah kafir, walaupun zahirnya menampakkan keislamannya. Barakallahu fikum. Mereka lah ikhwan fillah azakumullah, orang pertama, pihak pertama yang merayakan tahun baru Hijriyah. Al-Miqrizi rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Al-Khutat wal Athar, juz yang pertama di halaman 490, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang berbagai macam hari raya dan perayaan-perayaan daulah Ubaidiyah tadi, di antaranya adalah Musimu Ra'sis Sanah, musim akhir tahun. Ini perayaan akhir tahun. Bahasa sekarang perayaan tahun baru Hijriah, sebab pelaksananya di akhir tahun menjelang tahun barunya. Wa kana lil khulafa al-fatimiyyin i'tina'un bi lailati awalil Muharram fi kulli 'am. Dulu ya penguasa-penguasa daulah Fatimiyah tadi betul-betul sangat memperhatikan dengan malam tanggal 1 Muharram tiap tahunnya. Merayakan yang namanya tahun baru Hijriah. Li'annaha awwalu layalis sanah wa ibtida'u awqatiha. Dikarenakan itu merupakan malam pertama dari malam tahun dan waktu pertama dimulainya dalam setahun. Siapa yang memulai? Dari kalangan orang-orang kafir yang zahirnya muslim, dari kalangan daulah Bani Ubaidiyah Fatimiyah Ismailiyah Karamitah Batiniyah yang dikafirkan oleh para ulama kita, bukan dari Islam sedikit pun. Ternyata ketika ditelusuri oleh para ahli sejarah kita, ternyata peringatan akhir tahun atau perayaan tahun baru itu sumbernya dari kalangan orang-orang Yahudi. Sumbernya dari kalangan orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam sebuah kitab namanya Nihayatul Arif Lin-Nuwairi. Disebutkan dalam sebuah kitab namanya Al-Bid'ahul Hawliyah Abdullah Tuwaijiri di halaman yang ke-397 dikatakan wa'idu ra'sis sanah
min a'yadil yahud allati nataqat biha Taurah wa yusammunahu ra'su hisha ai itu ras syahr. Ulang tahun atau perayaan awal tahun baru di penghujung tahun itu termasuk hari rayanya orang-orang Yahudi yang disebutkan langsung dalam kitab Tauratnya mereka. Mereka dahulu menyebutnya dengan Ra'su Hisha, perayaan Ra'su Hisha. Allahul musta'an. Ini di kalangan mereka sama seperti merayakan Idul Adha bagi kaum muslimin. Baik, kaum muslimin. Allahul musta'an. Sehingga ya ikhwan, sekali lagi tidak ada bimbingannya dalam Islam merayakan yang namanya tahun baru Hijriah. Dikarenakan sumbernya bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, bukan dari para ulama 4 madhab dan ulama-ulama yang lain. Sumbernya dari kalangan orang-orang yang dikafirkan para ulama, dari kalangan sekte Ismailiyah, Qaramita, Batiniyah, dengan daulahnya Daulah Ubaidiyah, Fatimiyah di Mesir sana. Ternyata ujungnya adalah orang-orang Yahudi. Dilarang tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah apa ya kan? Perayaan tahun baru Hijriyah. Lalu bagaimana kiranya ketika yang ditanyakan itu ialah perayaan tahun baru miladiyah. Paham ya? Ketika yang dibahas adalah perayaan tahun baru miladiyah. Ini tahun barunya siapa ya Pak? Tahun barunya siapa ini? Kok diem? Siapa ya Pak? Tahun baru miladiyah itu dari kalangan orang-orang Nasrani. Itu dari kalangan orang-orang Nasrani. Barakallahu dari mereka. Jatuh pada tanggal 1 Januari. Yang membuat kalender miladiah itu adalah Nasrani. Miladnya siapa? Mereka mengatakan miladnya Yesus. Bahasanya miladnya Nabi Isa. Yang ini lebih gamblang lagi, sedikit pun bukan dari Islam, tidak ada aroma-aroma Islamnya. Kata-kata Hijriyah tidak ada. Menggunakan bulan-bulan Islam juga tidak mengatakan Muharram atau Dzulhijjah, tidak. Semuanya menggunakan istilahnya mereka semua. Maka lebih lagi barakallahu fikum, ini semuanya termasuk perayaan-perayaannya orang-orang kafir, di mana kita kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk menyerupai mereka dalam masalah yang seperti ini. Sehingga fatwa-fatwa ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, tidak diperbolehkan untuk terlibat sedikit pun dalam perayaan-perayaan tadi. Barakallahu fikum. Entah itu ucapan selamat ataukah mengadakan sebuah acara tertentu, kumpul tertentu dan segala macam tertentu, tidak diizinkan dalam syariat. Sebab itu merupakan syiarnya orang-orang kafir dari kalangan Nasrani, dan yang Hijriyah dari kalangan Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita hanya diperbolehkan untuk merayakan hari raya kaum muslimin yang syar'i, Yaumul Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha, dan di tengah-tengah kita tidak ada yang namanya peringatan ulang tahun baru. Yang ada adalah memuliakan hari-hari yang dimuliakan dalam Islam, memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan dalam Islam, memuliakan tahun yang dimuliakan dalam Islam, lengkap dengan bimbingan amal-amal soleh yang disyariatkan pada hari-hari itu. Barakallahu fikum.